Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Basiran dari kelas 11 MIPA 7. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan soal tentang reaksi keseimbangan, hitungan, dan non-hitungan, serta satu materi pilihan termokimia untuk memenuhi tugas portofolio kimia yang dibimbing langsung oleh Pak Rikomar. Oke, soal yang pertama saya ambil dari LKS halaman 52 nomor 5. Pada reaksi penguraian gas SO3 dalam keadaan setimbang terdapat 0,2 mol gas SO3, 0,4 mol gas SO2, dan 0,2 mol gas O2. Berikut persamaan reaksinya. 2 SO3 gas menghasilkan 2 SO2 gas ditambah O2 gas. Hitunglah derajat disosiasi dari SO3. Oke, yang pertama kita buat reaksi stoikiometrinya dulu. 2 SO3 gas itu menghasilkan 2 SO2 gas tambah O2. Mula-mula terurai timbang. Di soal diketahui bahwa pada reaksi penguraian gas SO3 dalam keadaan seimbang terdapat 0,2 mol gas SO3 berarti 0,2 mol, 0,4 mol gas SO2 dan 0,2 mol gas O2. Maka untuk memenuhi MTS ini kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Mula-mula produk pasti 0, belum terbentuk. Nah, 0,2 mol terurai berarti bisa kita naikkan. Ini juga bisa kita naikkan 0,4. Nah, untuk mencari terurai dari SO3 kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Ini kan 2, ini 2. Maka 2 per 2 dikali 0,4 yaitu 0,4. Nah, pada keadaan seimbang 0,2 terurai 0,4, maka mula-mulanya pasti 0,6. Nah, kalau jika sudah, maka untuk mencari derajat disosiasi dari SO3 kita bisa menggunakan rumus derajat disosiasi itu sama dengan mol zat terurai dibagi dengan mol mula-mula. Ya udah, mol zat urai kan 0,4 dibagi dengan mol mula-mula. Mol mula-mula kan 0,6. Maka kita akan dapatkan 4/6 atau 2/3. Oke, soal selanjutnya saya ambil dari LKS halaman 55 nomor 10. Perhatikan data reaksi kesetimbangan di bawah ini. Nomor 1, PCl5 menghasilkan PCl3 plus Cl2. Nomor 2, N2 plus 2O2 menghasilkan 2NO2. Nomor 3, 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3. Dan keempat, NH4Cl menghasilkan NH3 plus HCl. Pasangan reaksi keseimbangan yang menghasilkan hasil lebih banyak jika volume diperbesar adalah nomor. Oke, di soal ini kita harus mencari hasil yang lebih banyak jika volume diperbesar. Hubungan antara volume dengan reaksi itu kan adalah ketika volumenya diperbesar, maka suatu reaksi akan bergerak ke koefisien yang lebih besar. Koefisien yang lebih besar. Maka di soal ini kita harus mencari reaksi keseimbangan di mana reaksi tersebut adalah reaksi yang bergerak ke kanan. Karena ke kanan itu menghasilkan hasil yang lebih banyak. Oke, yang pertama PCl5 menghasilkan PCl3 plus Cl2. PCl5 koefisiennya 1, PCl3 koefisiennya 1, Cl2 koefisiennya 1. Maka 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Ini 2. Berarti 1 sama 2 kan banyakkan 2. Berarti nomor 1 benar. Yang nomor 2, N2 plus 2O2. N2 nya 1, 2O2 nya 2. 2NO2 itu 2. Tambah 2 kan hasilnya kan 3 nih. Maka 3 sama 2 lebih banyak 3. Maka ini salah. Terus yang selanjutnya 2SO2 plus O2. 2 nya ini berarti 2. Ini 1. 2SO3 berarti ini 2. 2 tambah 1 kan sama dengan 3 ya. 3 sama 2 lebih banyak 3. Berarti ini salah. NH4Cl 1. NH3 itu 1 sama HCl itu 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 1 sama 2 lebih banyak 2. Berarti ini benar. Maka
Jawaban yang tepat adalah yang nomor 1 dan nomor 4. Jadi jawaban yang B. Oke, soal selanjutnya adalah soal dari LKS halaman 25 nomor 15. Diketahui energi pembentukan CO2 sama dengan min P kJ per mol. Energi pembentukan H2O sama dengan min Q kJ per mol. Energi pembentukan C3H8 sama dengan min R kJ per mol. Delta H pembakaran C3H8 membentuk gas CO2 dan H2O sebesar titik-titik kJ per mol. Nah, di soal ini kita harus cari delta H pembakaran dari C3H8. Pertama-tama kita buat dulu reaksi pembakaran C3H8. C3H8 karena dibakar berarti ditambah oksigen itu menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, setelah itu kita setarakan koefisien. Di sini 3, di sini 1, berarti dikali 3, di sini 8, di sini 2, berarti kita kalikan 4. Di sini 3 kali 2 6, 4 kali 1 4, 6 tambah 4 10, berarti di sini kita kasih angka 5. Oke, setelah setara, maka kita masuk ke rumusnya. Rumus dari delta H itu sama dengan delta HF0 dari produk dikurangi dengan delta HF0 dari reaktan. Ya udah, kita lihat aja delta HF0 produk kan ini ya, berarti delta HF0 dari CO2 terus ditambah delta HF0 dari H2O dikurangi delta HF0 dari C3H8. O2 tidak termasuk karena merupakan unsur bebas. Berarti kita lihat pembentukan dari CO2 kan 3 nih. Berarti 3 dikali delta HF0 dari CO2 ditambah 4 kali delta HF0 H2O terus dikurangi delta HF0 dari C3H8. Udah, 3 dikali delta HF0 CO2 kan ini ya, min P, berarti min 3P ditambah 4 dikali delta HF0 dari H2O. HF0 dari H2O kan min Q, berarti min 4Q terus dikurangi dengan delta HF0 dari C3H8 itu min R. Maka min 3P dikurangi min 4Q plus R, atau R min 4Q min 3P. Jadi jawabannya yang C. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.